saya sudah simak preskon dari kuasa hukum Iklima Putri Aprilia alias Iklima Kim, dan juga pernyataan dari saudari Iklima Kim. Saya di WA tadi pagi dikirimin jawaban somasi dan juga ada chattingan, baik oleh Iklima Kim, baik juga oleh kuasa hukum. Yang saya sudah nyatakan, ya, dapat memahami dengan catatan bahwa panduan saya adalah satu, surat kuasa yang sudah pernah saya terima. Yang kedua, surat pernyataan dari saudara Iklima Kim. Tentang apa, seperti apa, saya tidak komentar. Ya, bagaimana pembicaraan kita tidak perlu saya sampaikan. Cukup apa yang saudara Iklima Kim sampaikan itu di Kementerian PPA RI, itulah nanti menjadi dasar. Ya, jadi saya ingatkan, jangan sampai ada bahasa-bahasa. Kan saya ingatkan tadi, jangan sampai ada bahasa yang menyudutkan saya. Saya akan bantu kalian. Karena saya tidak pernah menginginkan orang satu memeras orang lain. Saya ingin membuktikan kerja saya. Misalnya saya bawa ke Kementerian PPA, sudah ada surat dari LPSK, sudah ada surat dari sudah Kementerian dan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan atau Komisi Perlindungan Perempuan. Itu sudah ada. Dan disebut juga di jawaban somasi saya. Saya hargai itu. Cuma ada satu hal yang saya agak keberatan. Dan saya minta ini diluruskan. Yaitu tentang adanya berita di Detik yang mengatakan Iklima Kim bantah buat laporan polisi. Nah, ini jangan. Itu tidak boleh. Karena itu adalah mengganggu profesionalitas saya. Dan juga networking saya secara konstitusi. Apa itu? Itu secara konstitusi yang formal. Saya sebagai penegak hukum, polisi penegak hukum, saya sudah lakukan. Nih ya, ini bukti bahwa kita sudah buat laporan dan atau pengaduan ya ke Bareskrim Mabes Polri, dan Kim sudah terima ini. Nah, di sini diterima tanggal 25 Mei 2022 yang menerima saudara Rubianto ya. Coba. Saudara. Nih lagi tempat makan nih. Nah, Rubianto tanggal 25 Mei 2022. Nah, kepada Bapak Kabareskrim UP Karobin Opsnal Bareskrim Mabes Polri. Oke. Di sini surat ditujukan kepada Kabareskrim UP Karobin Ops Mabes Polri. Oke, sini ada surat dari Putri Kelima. Dan ini ada tanda tangan. Nah, bagaimana teknis pembuatan surat ini, seperti apa sampai ada tanda tangan, itu ada bukti sama saya. Jadi Iklima Kim dan pengacaranya, saya kan sudah memahami kalian. Dan saya sudah katakan Iklima Kim itu hanya tambahan saja dari target saya. Ya, target saya nih, Hotman. Yaitu terkait dengan laporan saudara Binto Mawi Sumurung Siregar, Sarjana Hukum Acara Hukum, tentang dugaan pornografi dan atau porno aksi di akun Hotman Paris Official. Yang kedua, baru-baru ini laporan Bang Andar Situmorang terkait pencemaran nama baik yang menuduh, menurut Bang Andar, saudara Hotman telah memfitnah dia terkait dengan ijazah palsu. Ya, per tanggal 21 kemarin ya, kami resmi jadi mendapatkan kuasa dari Iklima Kim. Jadi ada dua kuasa yang diberikan kepada kami sebagai tim advokat yang baru. Yang pertama, kuasa untuk menjawab somasi dari Pak Rasman ke klien kami Iklima Kim ya. Jadi dia setelah pencabutan kuasa mendapatkan somasi keberatan terhadap pencabutan kuasa itu. Somasi pertama tanggal 16, somasi kedua itu di tanggal
20. Nah, ini kuasanya itu yang kita buat, sorry, yang ini ya. Surat kuasa itu, yaitu untuk menjawab somasi itu ya. Oke. Dan tanggapan itu udah kita sampaikan per hari ini kepada Pak Rasman. Kemudian kuasa yang kedua itu terkait dengan pendampingan di ini, Bareskrim Mabes Polri atas laporan Pak Hotman Paris ya, kasus pencemaran nama baik, di mana klien kami Iklim Hakim itu sebagai terlapor, sama dengan Pak Rasman sebagai terlapor juga. Ya kan fungsinya kuasa hukum itu untuk apa ya? Mengapa bang? Ya untuk menyelesaikan persoalan. Iya, gitu loh. Jadi ya udah intinya sekarang kan aku udah intinya lebih nyaman aja. lebih nyaman, gitu aja. Jadi nanti malu gitu nih ya. Nah, kemudian ada bahasa tadi saya lihat tadi sedikit, kalau dia laporan kan harus ada nomor LP. Masa nggak ngerti sih? Kami kalau mau buat LP saat itu juga bisa. Saya kan udah bilang di Instagram saya dan kepada media bahwa saya datang ke Bareskrim Mabes Polri dan saya sudah dapat laporan itu, dan maksudnya saya sudah tahu bahkan pasal-pasalnya semua. Apa yang dilaporkan itu hak saya dong sebagai seorang terlapor. Tapi yang saya mau katakan sekarang adalah hubungan hukum saya dengan Iklim Hakim putus, selesai. Kenapa? Karena saya melakukan preskon, melakukan pertemuan dengan pihak kementerian dan lain-lain, itu berdasarkan pembicaraan dan persetujuan Iklim Hakim. Dan tidak pun itu ada kewenangan saya, karena ada tanda tangan kuasa. Jadi saya mendorong, saya lihat tadi pernyataannya itu ini kami belum melihat ada unsur. Saya tidak mengatakan ada unsur pelecehan, saya tidak mengatakan ada unsur kelainan seksual. Yang saya bilang dugaan keras ada pelecehan seksual. Dugaan keras. Setelah ditanya wartawan, ada nggak Bang Rasman kira-kira kelainan seksual? Dugaan keras kalau begitu kelainan seksual. Nah, apakah ini ditafsirkan menjadi kata-kata saya misalnya bahwa ini bukan pelecehan, menurut Iklim Hakim tidak, terus katanya diskusi hukum? Nah, jangan belok-belok. Jangan belok-belok. Kan Iklim Hakim bilang, saya dilecehkan baik verbal maupun non-verbal. Pintar kok Iklim Hakim itu ngomong gitu. Nah, jadi saya dorong supaya Kim bisa selesai masalahmu di polisi dan selesai masalahmu dengan Hotman Paris. Tapi kalau kau tidak konsisten dengan apa yang kau bicarakan dengan saya, nanti urusannya malah panjang. Dan saya tidak ingin bermasalah dengan kau. Kasihan ya. Sudah sempat, ya kasihanlah. Saya tidak lagi membuat somasi kepada Uya Kuya, tidak lagi somasi kepada Richard Lee. Saya sudah laporkan Uya Kuya sudah, Richard Lee sudah, Dennis sudah, Samsul sudah. Tinggal Bu Eli Daneti akan melaporkan Richard nanti di Jakarta, karena dia nggak mau di Pekanbaru ini. Nah, kemudian apa unsurnya? Masuk. Nah, cuma tanya Dennis, kenapa tuh laporan undang-undang IT-nya nggak masuk? Itu kan laporan Krimo 310, 311. Memang ada laporan, nanti kita pertanggungjawabkan semua. Tapi ingat Dennis, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Barang siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Begitu kalau nggak terbukti, masuk laporan balik yang kedua. Makanya jangan cari masalah sama gua. Gua nggak kenal sama lu, kata Hotman. Lu senggol-senggol gua. Sekarang lu pusing tuh mikirinnya. Pakai teriak-teriak, Rasman, ini pelecehan. Kau bawa Toa ke jalan-jalan itu. Nggak akan diopeni orang. Kenapa? Karena Rasman bukan melecehkan. Itu bukan kalimat Allah, Rasulullah, bukan. Itu ibtidaiyah abjad. Alif berdiri, wow menghadap. Alif, apa yang salah di situ? Kalau saya sebut ana, saya, wala, dan tidak. Kalau uwa saja artinya dan. Kau tidak paham. Apa yang salah? Itu hijaiyah, huruf bahasa Arab sama dengan
huruf Indonesia. Abjad A, B, C, D, E, F, G, alif batasa, B aba, B ubu, babu. Apa yang salah? Tidak ada. Maklumnya kalau kau mau mu'alaf, mau masuk Islam, syahadatkan. Saya sudah 3 orang loh, saya Islamkan orang. Nah kalau Dennis mau saya ajari, nah biar saya syahadatkan kamu. Terus ini barusan tadi, saya ditelepon oleh penyidik Polda Sumatera Utara, kaitan laporan saya. Kemarin saya terima kan, bahwa laporan saya diproses di Polda Sumut. Uya dan Richard juga saya minta begitu, mudah-mudahan dikabulkan. Dennis dan Samsul sudah, dan sudah saya beritahu kemarin, dan saya baru terima tadi sekitar jam piro ya? Jam 11. Minta tiket sama Hotman Paris ya, Dennis ya. Nanti makan durian ucok. Biar saya yang traktir. Kalau saya bilang nyanyi-nyanyi di sana, dibilang saya ngatur-ngatur polisi. Rasmani nggak siapa-siapa. Saya nggak siapa-siapa. Manusia biasa, nggak ada powerful saya. Laporan saya berjalan. Itu aja. You datang aja sini ya. Cepat Dennis, cepat. Ini keberatan dibilang cadel. Bajunya pakai Dennis cadel. Semua kita buka di Instagram, apa di Google, cadel. Terus dipersoalkan. Dibilang lidah pendek, dibilang kena stroke. Loh, kalau cadel itu kan tidak sama penyampaian hurufnya dengan orang yang lain. Enggak, gue gak pernah tersinggung kok. Kalau gue ininya gini, kalau gue dulu, misalnya gue dikatain orang, dikomentarin orang, dinyinyirin orang, gue balasnya mending dengan roasting, dengan lagu, dengan diss track ini, dengan diss song ya, dengan lagu ngediss, atau dengan roasting berupa kalimat atau mungkin konten-konten di TikTok. Jadi buatnya fun-fun aja. Tapi intinya adalah gue tidak dengan dendam pribadi dengan apa enggak. Video klip ini bikin karya aja, judulnya Pala Bapak Kau. Kalau judul Pala Bapak Kau-nya itu terinspirasi dari seseorang yang lagi dibully sama netizen. Tapi dibully bukan karena apa, karena kelakuannya sendiri. Dan setiap dia ngebalas netizen, banyak banget dia ngebalasnya dengan pala bapak kau. Gitu. Itulah kenapa judul lagu Pala Bapak Kau. Tapi kalau liriknya itu ditujukan untuk orang-orang, bukan hanya satu orang ya, orang-orang yang memiliki sifat yang sama kayak lirik lagunya. Vokalnya diisi oleh lagu yang nulis gue, yang kompos gue, liriknya gue, tapi pas rekaman Yonglex juga bikin lirik di partnya dia, di verse 2-nya. Jadi Yonglex ikut bantu bikin liriknya juga. Terus yang nyanyi ya gue, Yonglex, Dennis, dan Dr. Richard. Liriknya untuk general, untuk orang-orang yang memiliki sifat yang sama kayak lagu itu. Iyalah, karena gini, gue sih orangnya fun aja. Jadi dalam arti kata, gue suka banget menulis lagu yang isinya fenomena yang terjadi. Apalagi fenomena yang ajaib-ajaib, yang fenomena ini lagi meresahkan masyarakat, lagi membuat kegaduhan di masyarakat. Nah, kita buat lagu supaya apa? Buat pengingat. Supaya pengingat kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti yang gue kasih di lagu ini, supaya cepatlah sadar. Unsur rap, unsur nyanyi di lagu ini enak banget. Dan menurut gue ini adalah lagu diss track, lagu ngediss gue yang paling enak ya, paling asik. Gayanya juga bener-bener. Gue kan pertama kan bikin lagu diss tuh Don't Play Bosku tahun lalu tuh. Don't Play Bosku tuh waktu yang ngediss di Dennis. Ya kan, don't play bosku, don't play. Nah itu Dennis. Kalau berikutnya kemarin gue bikin Tuti kan, bulan lalu Tuti bareng Dennis. Untuk cerita lagu yang tukang tipu yang bergaya hidup mewah, flexing tapi buat nipu orang. Ya kan. Nah yang sekarang ini Pala Bapak Kau, tapi menurut gue ini adalah karya gue yang paling asik gitu menurut gue. Dan mungkin pengalaman kali ya, jadi makin jam terbangnya banyak. Jadi kalau nanti ada orang bermasalah, amit-amit ada bermasalah lagi, ya mungkin lagunya lebih bagus lagi. Atau mungkin gue gak mau bermasalah sama orang lagi. Kalau ada orang bermasalah, call me, gue bikinin lagu. Gue gak tahu kenapa ya, kalau gue justru kalau ibaratnya gue lagi disentil-sentil orang, lagi disinggung-singgung orang, lagi dizolimi orang, itu gue buat lagu cepet banget. Kayak Tuti tuh berapa jam jadi loh, Tuti tuh 2 jam 3 jam kelar. Kalau Don't Play Bosku, gue berempat sama anak-anak gue bikin liriknya. Tapi kalau yang ini nih, yang lagu ini, itu seharian gue bikin liriknya, gue bikin notasinya seharian juga 2 hari. Terus gue suruh temen gue aransemen, hari keempatnya langsung rekaman.
Terus ya ini buat video klip. Tapi ini nggak secepat yang Tuti ya. Tuti kan bener-bener bikin lagu, aransemen, rekaman, besoknya bikin video klip. Kalau ini lebih nyantai lah. Richard oke, dia ternyata bisa nyanyi dokter, gitu kan. Ternyata dia bisa dan oke nyanyi, tapi yang agak repot kan dokter Richard ini kan bisa nyanyi tapi bisa nggak dia nge-rap. Ternyata nge-rap bisa. Ada kan yang partnya gini. Partnya sini gue DPN Lembo biar gaya lo sadis. Pergi ke Kopi Joni ketemu Hotman Paris. Nah, itu kan cepet kan? Sini gue DPN Lembo biar gaya lo sadis. Pergi ke Kopi Joni ketemu Hotman Paris. Agak susah awalnya, karena kan itu gitu kan. Tapi ternyata bisa, dan itu nyanyinya berdua Dennis. Dr. Richard sama Dennis yang part itu berdua. Bayang kan, itu kan ternyata cepet sih mereka bisa. Proses belajarnya, pokoknya lagu ini gue kirim sehari sebelum rekaman ke semua, ke Yongles, ke Dennis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.